Pandemi virus corona berdampak besar bagi semua bidang kehidupan, termasuk industri hiburan di tanah air. Kegiatan atau acara yang bersifat mengumpulkan banyak orang, baik itu syuting maupun acara off-air musik, serentak dibatalkan atau dijadwal ulang karena berpotensi menyebarkan virus corona. Tak hanya itu, bisnis para selebritis pun terpaksa harus ditutup. Akibatnya, deretan selebritis di tanah air pun kehilangan penghasilan yang tidak sedikit. Bahkan ada yang sampai zero income. Dan inilah deretan selebritis yang kehilangan penghasilan zero income gara-gara corona. Dampak virus corona khususnya di bidang ekonomi ternyata begitu dirasakan artis papan atas sekelas Luna Maya. Luna yang selama ini menyandarkan penghasilannya dari syuting program acara televisi maupun acara-acara off-air, kini benar-benar terkapar secara ekonomi. Maklum saja lantaran semua acara yang menjadi sumber penghasilan terbesarnya itu ikut tiarap seiring pemberlakuan PSBB di Jakarta dan sekitarnya. Belum lagi bisnis restoran dan sejumlah bisnis lain yang selama ini dikelolanya juga harus tutup. Karenanya tanpa malu-malu, Luna mengaku jika saat ini ia tidak mempunyai penghasilan sama sekali alias zero income. Luna yang selama ini dikenal sebagai salah satu artis pengkoleksi barang-barang branded dan hobi pelesiran ke luar negeri, bahkan mengakui jika saat ini dia hanya bisa bertahan dengan tabungannya. Toh meski demikian, mantan kekasih Ariel Noah ini tetap berupaya menggaji seluruh karyawannya serta membayar cicilan mulai dari cicilan mobil, rumah, serta kartu kredit yang jumlahnya pun juga tidak sedikit. Ada asumsi bahwa wah artis mah enak, apa segala macam. Tapi yang oke, kan penghasilan kita kekat nih. Jadi kalau yang berpikir yang susah itu hanya di kalangan menengah ke bawah atau yang gajinya harian atau segala macam, kita juga pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa nggak cuma yang bawah aja loh gitu, terutama aku atau Raffi gitu, aku juga harus sampai detik ini harus gaji teman-teman yang bekerja dengan aku, orang rumah, dan cicilan rumahku, cicilan mobilku, kartu kredit tetap berjalan, tidak ada kebijakan dan juga tetap membayar pajak. Dan yang paling berat ya saat ini kita bisa bilang saya zero income. Tidak ada pemasukan sama sekali, tapi ya kita masih bisa bertahan dengan ya tabungan yang mungkin hanya bisa sampai, mungkin kalau aku harus cek kira-kira sampai bulan apa aku bisa survive. Beberapa skenario kami, berapa kemungkinan terburuk dan menunjukkan bahwa jika virus ini menetap dalam perekonomian Indonesia lebih dari 6 bulan misalnya, itu bisa mengakibatkan Indonesia perekonomiannya, pertumbuhannya itu minus. Skenario terburuk kami adalah minus 0,86%. Artis-artis ini pun tidak luput dari dampaknya karena mereka harus terkena pemutusan juga sementara. Kalau tanggapan karyawan-karyawan aku sendiri sih ya mereka cukup mengerti dengan kondisi saat ini. Kebetulan juga memang karyawan aku cukup loyalitas, cukup kekeluargaan, jadi nggak sulit buat aku untuk menjelaskan kondisi saat ini. Dikenal sebagai salah satu artis terkaya di tanah air, Raffi Ahmad yang juga dikenal sebagai raja host di tanah air, ternyata juga ikut terdampak secara ekonomi akibat wabah corona. Ya, Raffi yang biasanya dalam sehari bisa tampil di 7 acara berbeda di sejumlah stasiun televisi dengan honor bisa mencapai ratusan juta rupiah per harinya, kini harus gigit jari lantaran syuting ditiadakan untuk sementara waktu dan hanya tampil di 1 acara. Raffi yang juga mempekerjakan sekitar 100 orang karyawan, baik yang bekerja di rumah, di sejumlah bisnisnya dan juga channel YouTube-nya, kini juga harus putar otak untuk tetap bisa memberi upah kepada karyawan-karyawannya itu. Sebagai jalan keluar untuk memenuhi kewajibannya sebagai bos, suami Nagita Slavina ini pun sampai harus mengorek tabungan pribadinya. Hebatnya, Raffi yang masih bisa mengandalkan penghasilannya dari channel YouTube pribadinya sudah menganggarkan untuk membayar gaji karyawannya
hingga Desember mendatang. Yang bikin aku pusing itu kalau sampai salah satunya kalau sampai COVID ini panjang, itu nanti yang gaji karyawan gue gimana, karyawan aku gimana. Jangankan Rans Entertainment ya, perusahaan-perusahaan besar aja itu udah banyak yang mereka melakukan PHK. Ya, aku berusaha untuk menyelamatkan mereka agar tidak ada yang di PHK. Apalagi kan mengingat sekarang mau Lebaran, aku juga pengen tetap kasih ke mereka yang terbaik gitu. Kerja aku pun syuting nih, aku yang sehari 7 program, sekarang cuma 1 program. Masih syuting tapi? Masih ada 1. Tapi aku pun berdampak banget. Ini yang terburuk, misalnya kita sampai kapan, anggaplah 2020 ini udah aku anggap adalah tahun mati sampai Desember. Aduh, Maksudnya anggap ekonomi kita tuh musibah lah, ini musibah. Tapi aku berarti sampai Desember akhir itu aku udah menyiapkan yang penting buat gaji karyawan. Jadi udah ada itu ya, salah satu tindakan preventifnya adalah udah nyiapin pokoknya sampai Desember aman aja gitu. Aku sama Gigi udah sepakat, udah yang penting kita mah dari uang tabungan kita aja, yang penting buat ini aku bisa ngegulung buat mereka, dan jangan satupun kalau boleh jangan sampai ada yang di PHK lagi. Benar. Krisis kesehatan kesimpulannya telah menyebabkan adanya krisis ekonomi, dan ini berdampak kepada hampir seluruh segmen masyarakat kita, tidak terkecuali bagi para public figure seperti artis yang selama ini juga dianggap hidup dalam situasi yang cukup enak dan lain-lain, ternyata hari ini juga terdampak oleh penyebaran wabah ini. Jadi sama-sama kita cukup prihatin. Mandeknya syuting sinetron dan juga film akibat wabah corona membuat Amanda Manopo saat ini mulai krisis ekonomi. Amanda mengaku saat ini ia tak memiliki pemasukan sama sekali. Sementara kebutuhan hidup dan juga kewajiban-kewajiban lainnya seperti membayar gaji asisten dan karyawannya yang tidak bisa ditunda. Dan guna menyiasati zero income yang kini dialaminya, Amanda pun tak tinggal diam. Ya, artis muda berdarah Kawanwa ini berniat menjual koleksi tas-tas brandednya untuk menutupi pengeluarannya yang terus berjalan. Stop nge-DM aku kalau misalkan kalian butuh uang, butuh pinjaman, dan kalian mau gadai ini, mau gadai itu, terus bener-bener minta pertolongan. Aku juga sebenarnya mau bantu, tapi masalahnya sekarang ini emang lagi kayak krisis ekonomi gitu. Income-nya bener-bener nol, terus tapi pengeluaran harus tetap berjalan. Apalagi yang kalau misalkan punya bawahan, misalkan asisten, supir, terus habis itu kamu juga harus bayar kartu kredit, rumah, bulanan, makan, itu lumayan besar. Jadi ya harap maklum aja ya. Iya, pada salfok tuh ya atas ada berapa, tapi mau dijual say buat bayar bulanan. Ada sinetron yang terhenti produksinya. Ada film-film yang kemudian sedang berproduksi juga dihentikan sementara. Karena memang ya bagaimana lagi? Karena situasi krisis, situasi penyebaran virus mengharuskan aktivitas ekonomi itu berhenti sementara. Setali tiga uang dengan rekannya sesama selebritis, komedian dan presenter Sule pun merasakan dampak pahit dari wabah corona. Meski syuting acara yang digawanginya masih tetap berjalan, namun lini bisnis Sule, yakni restoran, ikut terdampak. Ya, selama wabah corona, Sule mengakui jika bisnis rumah makannya terpaksa harus ditutup dan berujung merumahkan para karyawannya. Toh meski penghasilan dari bisnis miliknya hancur lebur, namun Sule masih berbaik hati dengan tetap menggaji para karyawan yang kini dirumahkan. Ya sama kayak orang-orang, Mas. Kalau dampaknya ya dari sisi penghasilan dan yang lain-lain ya sama aja lah. Ya ada lah, Mbak. Intinya sama. Syuting dan yang lain-lain juga kan ada hambatan juga. Gitu loh, Mbak. Karena kan kayak bank, finance dan yang lain-lain
Sama lah. Untuk saat ini sih libur, Mas. Ya udah, mau diapain lagi, Mbak? Karena itu langkah bijak tetap menggaji puluhan karyawan yang dirumahkan akibat wabah corona juga dilakukan oleh presenter Irfan Hakim. Ya, wabah corona menyebabkan Irfan dengan terpaksa menutup seluruh warung bakso miliknya. Dan agar tetap bisa menggaji puluhan karyawannya, Irfan pun banting setir dengan penjualan online. Tidak hanya itu, beberapa karyawannya juga ada yang dikaryakan di channel YouTube-nya agar tetap bisa bekerja dan menafkahi keluarga mereka. Semangat semuanya. Ya, mereka lagi itu juga ngasih teks YouTube. Frozen. Nih, kita bikin bakso frozen karena ini persiapan jika terjadi lockdown Mobil Muzali. Saya pun ikut merasakan. Salah satunya adalah kedai bakso saya dua memang ditutup memang sudah masa kontraknya juga habis tempatnya. Tapi satu yang bertahan adalah di Bandung, itu pun tutup sementara, tapi kita akan mulai melakukan inovasi lainnya. Salah satunya adalah dengan berjualan online, tidak boleh makan di tempat, kemudian take away, dan juga yang ada di Jakarta pun begitu di Bandung. Jadi karyawan saya yang awalnya dari tempat bakso tersebut, saya perbantukan untuk membuat bakso frozen. Bukan berdampak lagi, terjun bebas. Tapi gak ada pilihan lain, Mbak. Saya hanya bersyukur aja. Mungkin ini cara Tuhan untuk saya berpikir lagi untuk apa yang bisa saya lakukan, bisa fight. Itu pasti berdampak lah. Jadi kalau dibilang gak berdampak, gak mungkin. Artis masih bisa pindah platform dari platform analog ke platform digital. Bisa menjadi YouTuber, content creator, bisa. Jadi selalu ada pilihan. Platform terbuka lebar. Tidak hanya sekarang, tapi juga di masa depan.